Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda bersama dengan saya Abraham Roy Setiawan di dalam program podcast GBI Rock Surabaya Kingdom Insight is Gift for You. Kami berdoa Anda selalu dalam penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kami percaya Anda mengalami kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup Anda dan ada the multiplied grace yang selalu dicurahkan Tuhan ke dalam hidup Anda. Hari ini adalah podcast edisi spesial dan bersama dengan gembala senior kita yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, gembala senior Rock International Ministry, dan kita akan bersama-sama memperbincangkan tentang satu topik yang sangat luar biasa, tentunya nanti akan memberkati kita semuanya, yaitu Kingdom Blessings. Shalom Pak Arifin, bagaimana kabarnya? Selalu luar biasa. Selalu luar biasa, ya. Yeah. Sebenarnya kalau Pak Arifin mengucapkan seperti itu tertransfer kepada saya, semangatnya ikut terbangun. Harus dong, dan juga kepada semua yang mendengarkan podcast ini ya. Pak Arifin, hari ini kita akan bicara tentang Kingdom Blessings, ya, berkat-berkat kerajaan yang diberikan kepada kita oleh Sang Raja. Kalau kita berbicara tentang Kingdom Blessings, apakah hal itu juga menyangkut sabda bahagia yang diucapkan oleh dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matthew pasal yang ke-5, 6, dan yang ke-7? Justru itu Roy, ini bukan Christian blessings. This is Kingdom Blessings. Kingdom Blessings. Kita harus tahu pertama-tama, the Kingdom of God is the upside down kingdom. Kerajaan yang terbalik, ya. Upside down kingdom itu kerajaan yang terbalik. Sebab the way up is down. Ya, jalan untuk naik itu malah turun. Nah itu justru membuktikan bagaimana kesuksesan dari Tuhan Yesus sendiri ya. Nah di sini saya mau sampaikan tentang Matthew the 5th chapter. Karena Kingdom blessingsnya itu kalau dalam bahasa Yunani yang biasa dipakai itu makarios. Makarios itu artinya kebahagiaan yang tidak ada di bumi. Kebahagiaan yang bagi orang Yunani yang ada di tempatnya dewa-dewa. Ya itu bahasa mereka. Tapi ada yang lebih tinggi daripada makarios itu dalam terjemahan Aramaik. Tuwehun itu adalah lebih daripada itu. Artinya bukan cuma diperkaya, bukan cuma dipenuhi, tetapi juga puas. Segala yang baik, segala yang bisa dibayangkan, semua yang terbaik itu tuwehun. Jadi bukan cuma ya kebahagiaan, bukan cuma sukacita. It's more than that, very complex. Ya, jadi kita melihat di sini ada hubungan antara kingdom blessings dengan yaitu kingdom culture. Kingdom culture, ya. Sekali lagi supaya paham, tidak gagal paham, bahwa the kingdom of God is the upside down kingdom. Ketika manusia lahir ke bumi, kepalanya keluar dulu, ya kan? Tapi waktu dibaptiskan, ya. Itu kepalanya jadi di atas. Jadi masuk paling terakhir. Manusia itu terbalik sebelum dalam Tuhan, ya. Melihat segala sesuatu terbalik. Jadi gagal paham dalam banyak hal. Kita juga mengerti tentang the first mention principle. Prinsip yang diucapkan pertama itu penting. Sebagai contoh ketika kekacauan bumi karena dikacau oleh Lucifer dan kambrat-kambratnya. Kejadian 1 nomor 1 apa? Let there be light. Ya kan? Nah demikian juga di sini ayat di dalam ayat yang ketiga, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai. Justru empunya. Yang satu tidak punya, satu empunya. Saya lihat paradoks di sini. It's a paradox kingdom. Bukan cuma upside down tapi paradoks. Tetapi miskin di sini bukan cuma kurang uang atau tidak punya uang. Tapi bangkrut dan pailit.
Pilate dan bangkrut karena bahasa aslinya ptokos. Ptokos itu orang yang betul-betul tergantung pada orang lain. Itu bedanya Singapura dengan kita. Iya. Kalau orang sana dinyatakan Pilate gagal bayar, Iya. dia tidak boleh beli apa-apa sebelum dia menyelesaikan utangnya. Di sini kan undang-undangnya perlu, karena itu kita lihat banyak sekali yang nipu orang lain, cuma ganti perusahaan, ya ganti nama perusahaan, orang bilang jatuh ke kasur. Jatuh ke kasur. Iya, tetapi bangkrut cuma keadaan hancur ya. Iya. Tapi kalau Pilate itu dinyatakan oleh pengadilan niaga ya, tidak boleh berdagang, tidak boleh usaha sebelum menyelesaikan masalah yang terdahulu. Iya. Bagaimana kalau diterapkan di Indonesia? Tentunya akan sangat sulit sekali ya. Iya. Iya. Karena yang ada sekarang kan berlaku untuk orang-orang Eropa dulu ya. Iya. Saya sendiri kan bukan kurator. Iya. Tapi pengertian ptokos itu betul-betul destitute. Jadi miskinnya itu makan pun tergantung pada orang lain. Itu bicara soal fisik Pak Arifin ya, atau juga bicara soal Fisik dan rohani ya. The whole ya. Manusia adalah roh, ya toh. Poor in the spirit di sini dikatakan. Yeah. Karena itu sejak 2 bulan ini Tuhan ingatkan saya tentang satu hal yang paling penting yang sering kita lupakan, yaitu berpuasa. Berpuasa itu adalah tidak makan untuk mendapat yaitu berkat-berkat rohani. Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan, berkat rohani. Karena salah kalau kita bilang Tuhan rendahkan hati saya. Tidak bisa. Rendahkan dirimu. Ya toh? Afflict your soul. Karena jiwa kita ini yang suka berontak. Roh itu penurut. Daging lemah. Tapi jiwa suka berontak. Dan karena itu ditundukkan dengan berpuasa. Tidak makan tidak untuk diet ya, tapi untuk merendahkan hati. Nah ini sudah banyak ditinggalkan. Memang di dalam kelompok kita mencari wajah dan kehendak Tuhan awal tahun 21 hari dengan puasa Daniel. Sulit loh puasa Daniel itu kan apa? Kalau kita ke restoran, kita buka menu, kita cari yang kita suka. Tapi diajar menolak yang kita suka, yang halal loh. Kalau menolak yang tidak halal atau unclean gampang. Tapi menolak yang halal yang kita suka itu untuk sulit. Mencari kehendak Tuhan. Kalau kita baca Daniel pasal 7, ketika dia berpuasa, Tuhan menyingkapkan banyak hal, bahkan tentang akhir zaman. Menyingkapkan tentang dunia roh dan sebagainya. Mungkin lain kali kita bicara tentang dunia roh ya Roy. Karena banyak orang tidak tahu kerajaan Allah itu kerajaan yang rohani saat ini ya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang itu fisikal. Dan banyak hamba Tuhan menolak tentang kerajaan 1000 tahun. Mengatakan kerajaan 1000 tahun sudah berlangsung. Tidak. Belum ya. It's only 1000 year. Dan setelah itu langit yang baru, bumi yang baru. Ya kan banyak yang tidak tahu bedanya sorga dan kerajaan sorga. Betul. Tuhan Yesus berkata, my kingdom is not of this world. Karena itu kunci yang pertama ini adalah kerendahan hati. Di dalam 5 nilai utama kita yang light itu. Itu ada humility. Ya toh? Nah, humility memang ada hubungan dengan simplicity. Orang yang simple biasanya paling humble. Orang yang humble biasanya simple. Kita ini kita lihat bagaimana kalau ada pemilik toko baru maki-maki marah-marah pada pegawai. Begitu ada langganan datang, sikapnya berubah. Iya kan? Bagi dia langganan adalah raja, pegawai adalah budak. Jadi itu semua ada mode-nya di sini. Iya kan? Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia akan meninggalkan kau pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Tuhan membenci dan memusuhi orang yang congkak. Jadi kita meletakkan dasar dulu ya. Ya ternyata humility ini ciri khas daripada pengikut Kristus. Kita melihat ada 2 musuh yang berlawanan. Pertama Lucifer. Lucifer sombong, angkuh dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebut dia yang maha takabur.
yang suka memuji-muji diri sendiri. Kalau orang minta dianggap penting, curiga kita, apa itu roh Kristus? Sebaliknya Kristus sangat rendah hati. Kalau kita melihat pengeterapan daripada poor in the spirit, Filipi pasal 2. Iya kan? Dalam Kristus ada nasihat. Ya. Ada kita lihat dia yang dalam rupa Allah. Bukan rupa tapi esensi Allah itu sendiri. Jadi apa? Jadi manusia. Sang pencipta jadi ciptaan. Ini buat orang yang belum diwahyukan absurd. Sebab banyak yang mereka sembah itu tidak mau tidak ada hubungan. Tapi karena begitu besar kasih Allah, dilahirkan jadi manusia. Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus waktu lahir ya oi seperti kita. Dan dia langsung berkhotbah begitu. Iya kan? Nah, dan banyak orang mempertentangkan Yesus usia 12 sampai 30 kemana? Firman menjelaskan bertumbuh. Makin besarnya, makin dikasih Allah dan manusia. Makin bertambah hikmatnya, makin bertambah besarnya. Nah, kita melihat di sini Kristus bukan cuma jadi manusia, merendahkan diri jadi hamba. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi apa? Dituduh sebagai kriminal. Ya, karena itulah, karena alasan itu, karena sebab itu Bapa sangat meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Kristus, nama Yesus bertekuk lutut semua yang di bumi, di langit, di bumi, di bawah bumi, dimanapun. Ya, jadi nomor satu itu ternyata humility, kerendahan hati. Saya mengalami direndahkan hati saya oleh Tuhan. Ketika saya bertobat, saya mengalami bangkrut. Bukan cuma bangkrut, pailit, tidak punya apa-apa, sama sekali. Ya, disitulah saya belajar mengucap syukur kalau makan. Ketika disembuhkan mengucap syukur masih hidup. Dulu tidak pernah. Ya, cuma sekarang karena saya diberkati rohani, jasmani, keuangan, benda-benda yang terbaik, baju yang terbaik. Hati-hati nih. Ya, karena ini kuncinya di sini. Di kerendahan hati, humility. Jadi untuk memiliki adalah dengan tidak memiliki. Ketika kita tahu segala sesuatu milik Tuhan. Di dalam kelompok kita kan tidak boleh ada private ownership. Gedung gereja bukan miliknya gembala, tapi milik jemaat. Iya kan? Seperti Kristus, kita ini putra, tapi merendahkan diri jadi hamba. Jadi pelayan dari semuanya. Doulos dan diakonos. Ya, jadi blessing will come. Kalau kita merendahkan diri, firman Tuhan berkata, God give grace. Tuhan memberikan kasih karunia. Melimpahkan kasih karunia, melimpahkan berkat, melimpahkan segala sesuatu. Amin. Kepada orang yang mau merendahkan diri. Bahkan diberi kekuatan. Tundukkan dirimu, James pasal 4 ya, Yakobus 4. Ya, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berarti bukan kita yang kuat. Ya, usirlah iblis, authority ini. Salt, masih ingat ya? Spiritual baru punya authority. Apa orang spiritual tuh? Menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, baru menjadi leader. Kalau kamu mau bersedia jadi follower, baru bisa jadi leader. Baru menjadi transformer. Salt and light. Amen. Itu transformer. Ya kan? Jadi di sini kita akan tunjukkan kingdom blessings itu follow kingdom culture. The way up is down. Jadi nanti pelajari lagi 1 Petrus 5 dan 6, Yakobus 4 ayat 17, Yakobus 4 ayat 7. Maka iblis akan lari ketakutan daripadamu. Tunggang melanggang, lintang pukang. Iya. Kalau apa? Merendahkan diri. Di bawah. Jadi kita bilang, Lord, I'm weak, but thou art strong. Ada lagu zaman dulu. Ya, I'm weak, but thou art strong. Dan Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahanku,
kuasa Tuhan Menjadi melimpah-limpah dan menjadi sempurna. Iya. Ini kuncinya di situ. Tapi banyak orang nggak mau. Karena ya merendahkan diri dianggap sesuatu yang bodoh ya. Iya. But that's the key. That's the master key dari yang lain. Kalau Anda lanjutkan Matius pasal 5, ya toh, ada lagi berduka cita. Berduka cita. Bukan cuma menyadari keadaan kita, tapi berduka cita bersama yang berduka cita. Apa kualitas warga kerajaan selain rendah hati? Itu peka hatinya kepada orang menderita. Punya empati begitu Pak Arif. Iya, more than empathy, compassion. Compassion. Iya, kita lihat sebagai contoh nih. Ada seorang kaya, setiap hari berpesta, pakaiannya kain ungu. Tetapi di gerbangnya ada Lazarus. Iya. Orang kaya ini nggak ada namanya, artinya belum tercatat. Iya kan? Iya. Dan bahkan yang lebih baik dari dia, anjing-anjing datang menjilat luka daripada Lazarus. Orang ini tetap naik kereta kudanya, ya. Oh Lazarus, wah ngerepoti bikin kotor pemandangan gerbang saya. Gerbang loh, ya. Ke rumah orang ada gerbangnya itu berarti tanahnya hektaran kan ya. Ya coba lihat. Iya. Kenapa dia mendapat hukuman? Anakku, loh Yahudi berarti, Israel. Sebab dia sebut Abraham Bapak Abraham. Iya. Ya, kita orang Indonesia tidak manggil Bapak Abraham kecuali dilahirkan kembali kan. Karena korban Kristus berkat Abraham sampai pada kita. Dan Abraham jadi bapaknya kita kan gitu ya. Amin. Nah, kita melihat bagaimana orang yang berduka cita akan dihiburkan. Orang yang menghibur orang lain akan dihiburkan. Di dalam hidup saya, untuk dapat sukacita, cari orang menderita. Satu hari ada seorang bapak, putri satu-satunya, Iya. ditabrak bule mabuk. Banyak bugil di Bali, bule gila, dan bubuk. Bule mabuk. Putrinya ini adalah sedang ujian skripsi dari Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua. Iya. Lapar, kehabisan makanan, cari makanan. Tengah malam ini ditabrak bule mabuk. Bubuk tadi itu ya. Bubuk itu tadi. Bisa bayangkan, dia pada waktu sendiri bilang, kenapa saya begitu miskin? Seandainya saya kaya, anak saya tidak naik motor, tapi naik mobil. Saya waktu itu ada di luar kota. Ketika saya mendengar itu, mendadak hati saya ikut sedih. Iya. Kualitas hidup kita itu semua ada di hati. Rendah hati, ya, hati yang peka pada penderitaan orang lain, rendah hati, murah hati, suci hati. Itu kualitas warga kerajaan. Light itu tadi love, integrity, ya, grace, humility and truth. Sebelum grace itu generous itu pasti di bawah. Generous itu di bawah grace. Ya, kalau engkau ada saudaramu dalam perjalanan kamu bilang selamat jalan, tapi kamu tidak memberi apa-apa, percuma, kata surat Yakobus ya kan? Iya. Ya, oh selamat jalan. Iya. Orang lapar ya dikasih makanan. Nah, apa yang terjadi? Saya datang ke tempat orang suami istri ini yang sangat sedih dan saya move on. Putri satu-satunya. Iya. Dan mungkin sebentar lagi akan menikah. Kecelakaan begitu saja. Saya masih ingat. Saya datang ke sana, saya cuma berkata, saya tidak mau khotbah di sini. Yeah. Saya mau ikut nangis saja. Mendadak. The heaviness, kedukaan daripada keluarga ini, seperti saya ikut tanggung. Saya menangis sejadi-jadinya. Seperti itu yang anak saya yang meninggal. Tetapi pada waktu itu, dikatakan orang yang berduka cita, ya, orang yang menangis, membuat hati lega. Mendadak ada shalom Tuhan turun. Saya tanya pada keluarga ini, sebab saya sudah siapkan kemana-mana kan saya bawa gitar. Boleh enggak kita sekarang memuji Tuhan? Oh ya Pak, kami siap. Dan kita naikkan pujian apa? Syukur. Imannya mengatakan saya akan bertemu kembali dengan putri saya. Dan di situ saya melihat bahwa
itu adalah kingdom culture. Kingdom culture seharusnya sama dengan the king. Sama dengan Kristus. Firman Tuhan berkata, semua mujizat dimulai dengan timbullah belas kasihan pada Kristus. Ketika dia melihat orang begitu banyak terlantar. Seperti apa? Domba tanpa gembala. He give in himself. Ya toh? Seperti domba yang tidak bergembala. Ketika dia melihat orang berdosa, dia melihat orang menderita. Untuk itulah dia datang ke bumi ini. Dan saya kira ini memang begitu ya. Coba lihat yang ketiga. Blessed are the meek. Lemah lembut. Praus. Karena mereka akan memiliki bumi. Nah itu memiliki. Ya tadi memiliki kerajaan surga. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Padahal kita milih loh apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tetapi di sini memiliki bumi. Bukan memiliki perusahaan loh. Memiliki bumi. Mazmur 24. Kita tahu bagaimana bumi miliknya Tuhan dengan segala isinya dan semua yang ada di dalamnya. Praus di sini meekness is not weakness. Meekness is not weakness. Meekness is power in control. Pernah enggak membedakan mobil yang tanpa power steering dengan mobil yang pakai power steering? Oh pernah, saya pernah punya dua-duanya Pak Arifin. Iya, ceritakan. Dulu mobil pertama saya itu Xenia tanpa power steering gitu ya. Jadi kalau tapi kamu jadi berotot kan? Jadi kalau parkir putar mobil itu jadi puternya gitu sih. Padahal cuma Xenia kecil. Bayangkan truk zaman dulu atau bis zaman dulu yang tidak ada power steering. Tetapi yang pakai power steering itulah meekness, power in control. Punya kuasa, punya power, tetapi tetap rendah hati. Itu aslinya warga kerajaan. Yesus berkata bukan dengan mengancam. Sangkamu aku tidak bisa panggil 6 legion malaikat. Kamu tidak punya kuasa apa-apa. Dia berkata pada Pontius Pilatus, kau tidak diberikan dari atas dari Bapakku. Iya toh? Sampai dia tanya, apakah kebenaran itu? Dia salah tanya, dia mesti tanya, siapakah kebenaran itu? Aku yang berdiri di hadapanmu, kan mesti gitu ya. Nah kita lihat di sini, blessed are the meek. Ingat sekali lagi, kalau kita melihat tuehun itu, saudaraku, artinya dalam sekali. Salah satu tanda orang diberkati Tuhan apa? Ada contentment, ada rasa puas, kepuasan. Ada rasa cukup. Sebab Allah adalah Allah yang lebih dari cukup. Dulu saya pernah khotbahkan tentang refaya. Refaya itu adalah kalau tanah yang gersang disiram air sampai tidak bisa lagi menerima air. Air gambaran kehidupan, gambaran berkat. Itulah namanya refaya. The wealthy place. Siapa yang wealthy? More than rich ya. Adalah lebih dari cukup sehingga dengan mudah memberi pada orang lain. God give grace to the humble. Amen. Orang kaya berbicara membentak-bentak, tapi orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Kalau ada orang bicaranya kasar, dia bukan poor in the spirit. Tapi paling sedikit saya diajarkan oleh orang tua saya untuk berbicara tolong, please, kepada pembantu. Kalau saya tidak bilang please, wah, ibu saya marah sekali. Dia itu manusia sama seperti kamu, tidak ada bedanya. Dia cuma kerja di sini. Tidak diperlakukan seperti budak. Ada banyak kesaksian tentang murid-murid sekolah Alkitab yang magang di beberapa gereja. Waduh, bapaknya kayak dewo. Kayak kaisar. Ibunya kayak permaisuri. Anak-anaknya kayak pangeran. Itu agama. Di dalam kerajaan Allah, nilai utama adalah humility. Dokos. Pilot. Tidak bisa bayar. Nah kita melihat bagaimana kemurahan hati Tuhan. Perumpamaan Matius 18 lah. Orang yang mestinya dijual sebagai budak
dengan seluruh keluarganya, dirampas semua asetnya, Iya. diampuni. That's grace. Itulah grace. Blessed are the meek. Jadi rupanya banyak orang itu memberikan make up kepada wajah, tapi lupa make up untuk lidah. Iya. Karena lidah ini yang menentukan semuanya. Ya, betul. Salon kecantikan lidah. Tidak ada ya? Nggak ada, belum ada Pak Belum Arifin. ada. Ada di dalam Alkitab. Iya. Orang kaya berbicara membentak-bentak. Orang miskin berbicara memohon-mohon. Please. Coba kita lihat Kristus. Iya. Ketika Bartimius berseru, Kristus, dia bilang, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berhenti, panggil. Apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Iya. Itu bahasa apa? Bukan bahasa raja. Itu bahasa hamba. Siap. Ya, sekarang kan ada model baru, siap. Siap 86. Ya, itu anak buah. Iya. Kristus sebagai panglima tertinggi merendahkan dirinya begitu dan berkata, saya belajar banyak dari mama saya. Kita tidak boleh bicara aku, itu kasar katanya. Harus saya. Sampai ditertawakan teman-teman. Dia bilang, kamu tuh kuno banget ke? Kenapa kok saya? Saya itu dari apa? Sahaya. I'm your servant. Iya. Ibu saya kalau terima telepon, apa yang saya bisa lakukan buat ibu? Apa yang saya bisa lakukan untuk Anda? Itu yang bahasanya Tuhan Yesus. Iya. Saya belajar banyak. Jadi saya percaya bahwa itulah Roh Kristus yang di dalam kita. Iya. Ya, jadi kingdom blessing mengikut kingdom culture. Culture-nya adalah sama seperti rajanya. Iya. Saya kasih contoh ya. Bedanya culture. Culture atau sebab pemimpin kan saya bilang harus punya heart. Iya. Mesti punya head, pengetahuan. Mesti punya skill. Hand. Iya. Tapi ada satu lagi. Habit. Yang kamu tidak perlu lakukan. Pernah tidak Roy? Kamu tanpa sadar mau pergi ke satu tempat, kamu ngambil rute yang kamu sehari-hari lakukan. Oh iya. Ya toh, kamu biasa ke Petra, ya toh. Iya. Mendadak kamu pergi lain, tanpa kamu sadari kamu kembali ke rute Petra. yang biasa. Iya. Habit itu hebat. Iya. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang dan diberikan kepadanya gulungan kitab Nabi Yesaya. Menurut kebiasaannya. Iya. Kristus mulai pada waktu jadi manusia, kebiasaannya adalah yaitu selalu ke rumah sembahyang kan gitu ya. Iya. Sinagoga. Nah, kita lihat di sini orang yang sehat secara rohani ayat yang ke-6. Hunger and thirst after Lapar righteousness. dan haus akan kebenaran. Iya. Mereka akan dikenyangkan. Dipuaskan. Nah itu sekali lagi tentang refaya tadi. Apa tanda orang sakit? Tidak suka makan. Dan bahkan di dalam Mazmur 107, ya tanda orang dekat dunia orang mati itu bosen sego, bosen nasi. Tanda kesehatan, ya adalah lapar dan haus akan kebenaran. Iya. Ya, pemazmur berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Di situ truth. Tapi di sini righteousness. Kita harus mengerti kalau membaca ini bukan cuma kacamata kerajaan, tapi juga kacamata Israel. Iya. Ya, zadik orang benar itu ada hubungan dengan sedekah. Sedekah bahasa Ibrani mirip dengan bahasa Arab, sedekah. Bukan sodako ya, sedekah. Selalu memberi pada orang tidak punya. Tapi di sini tanda kesehatan rohani adalah lapar dan haus. Kalau kita tidak suka makan, makanan kita kan firman. Iya, betul. Kalau kita tidak merasa perlu. Untuk membaca dan melakukan. Salah satu hamba Tuhan paling hebat di Surabaya ini kan Bapak Kirsom Sutopo. Iya. Beliau membaca 4 fatsal pagi, 4 fatsal malam. 4 atau 5 ya. Pokoknya Iya. itu karena itu beliau sampai ya
usia 101 dipakai Tuhan luar biasa ya. Saya masih ingat perkataan saudara Jeremia Rim yang sudah bersama Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab untuk mempersiapkan khotbah saja, something wrong with us. Diam sebentar. Biar para pemirsa ada yang mendengarkan ini periksa diri. Ini berlaku buat saya. Kalau saya tidak menikmati lagi firman Tuhan, ya, dan tidak mencari kebenaran. Kalau baca Alkitab itu untuk koreksi diri sendiri kan. Iya. Nggak gini, wah ini cocok buat mertua saya ini. Ya toh, dengerin khotbah, wah cocok buat ipar saya. You are not hunger. Iya, betul. After righteousness. Iya. Hunger and thirst. Orang kalau haus di situ bukan cuma kurang minum, dehidrasi, tapi mungkin 3 hari di padang pasir yang tidak ketemu setetes air. Iya. Kamu kelihatan air comberan pun kamu akan ingin minum. Nah, itu bahaya itu. Jadi kembali meletakkan dasar tuh humility ya. Light itu ukurannya di sana. Dasarnya adalah humility. Tetapi yang terakhir adalah truth. Truth itu juga trustworthy. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu kita lihat dalam Mazmur 15 misalnya ya. Iya. Ya, yang suci hatinya, murni, yang di bibirnya tidak ada penipuan, ya. Dan tidak jadi saksi dusta. Iya. Itu semua itu, ya. Tapi di sini adalah hunger for righteousness. Righteousness itu adalah right standing before the king. Mari sekali lagi kita harus membaca ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, sadik, orang benar, itu selalu hidup dalam sedekah. Ya, sedekah itu ada hubungan dengan memberi pada orang yang memerlukan. Murah hati. Iya, nah itu kan ada. Setelah itu kan ada. Blessed are the merciful. Iya. They shall obtain mercy. Begitu pagi, begitu banyak yang datang langsung kepada saya minta uang. Ya toh, saya tidak memberi pada penipu. Ada beberapa orang memang betul-betul penipu, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita tidak tergerak, ini adalah satu law. Ini bukan cuma kingdom culture, ini kingdom law. Ya toh, berkata mengikuti siapa? Yang murah hati. Jangan itu generosity, ya itu lawan daripada ketamakan. Tamak dan kikir itu satu kata. Saya ulangi ya. Tamak dan kikir itu satu kata. Pleon, ectes. To have more. Dulu ada film cowboy Italia, $1 more. Berapa kamu puas? Ya pokoknya lebih dari sekarang lah. Nah, itu tidak ada contentment. Ingat ya, dalam Tuaihun itu kan juga ada contentment. Rasa puas, rasa cukup. Kalau orang tidak pernah cukup, waduh. Bahaya ya. Saya memperhatikan ya, orang kalau rakus. Pernah ketemu kan, orang kalau makan, ngajak makan orang di pesta, bikin malu kerajaan Allah. Iya. Diambil dulu yang paling baik. Itu mesti tidak beres. Istri saya punya kebiasaan lucu. Kalau biasanya dia ya, yang umumnya dia lakukan, kalau diundang pesta, dia makan dulu. Lalu saya bilang, loh ini pesta kok makan dulu? Iya, daripada nanti bisa malu-maluin. Firman Tuhan berkata, hei kamu orang kaya, kata Rasul Paulus. Apa kamu tidak bisa makan dulu di rumah? Kamu menghabiskan jatahnya orang miskin. Makan dulu dong di rumah. Karena kita diajarkan tentang contentment. Ketika saya, itu sebetulnya memberkati diri sendiri. Kenapa? Setelah itu, goodness and mercy follow me all the days of my life. Ya kan? Jadi diberkati, lebih berkati memberi daripada menerima. Ayat kesukaan petinju. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Bukan. Itu ada next level daripada menerima berkat. Yaitu menjadi berkat. Amin. Ya,
Dan sekarang ini ada lucu lagi. Ada tuduhan luar biasa. Dan memang ada sedikit dan banyak kebenarannya tentang only prosperity gospel. Prosperity without purpose. Kemakmuran tanpa tujuan. Iya. Kenapa sih kita diberkati? Supaya jadi berkat buat orang lain. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kita melihat di sini sekali lagi. Saya tekankan ini. Humility is the key. Humility is the foundation. Iya. Iya kan? Jadi saya setelah bertobat itu, kalau doa mengucap syukur waktu makan. Dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Karena pernah kekurangan saya. Iya. Kenapa kita perlu puasa? Loh kalau orang, saya ini setiap ketemu orang kan ditraktir makan. Iya. Dan seperti saya pernah saksikan, sejak 22 Maret 2020 sampai sekarang kan dikirim makanan berlimpah-limpah. Kalau saya tidak puasa, saya lupa rasanya lapar itu. Pada semua saudara yang mendengarkan, Tuhan telah memberkati gitu rupa. Sehingga kalau orang lapar, kita tidak bisa ngerti. Itu perlu untuk apa? Membangkitkan compassion. Iya. Hunger and thirst after righteousness. Sudah jelas bagaimana hunger and thirst. Berpuasa. Sehingga kita mengharapkan righteousness itu apa? Berkat ilahi. Berkat rohani. Jadi kita sengaja skip makanan kita untuk menerima berkat rohani. Amin. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini so far? Jadi kingdom blessing itu didahului oleh kingdom culture. Yes, kingdom culture, Culture itu kingdom habit ya. Dan kingdom culture itu adalah sifat daripada sang raja itu sendiri. That's right. Sehingga kita sebagai warga kerajaan tentu saja kita harus serupa ya dengan sifat-sifat daripada sang raja itu. Dan kingdom blessing itu akan follow us. Iya. Begitu Pak Arifin ya. Ya, kan dijelaskan. Jadi ini bukan agama sifat baik dari agama Kristen, bukan. Iya. Tetapi bagaimana warga kerajaan, saya mau cerita bedanya tentang habit ya. Satu kali ada spy yang dilatih untuk masuk ke China dari Jepang. Iya. Bahasa Cinanya, dialeknya perfect. Wajahnya juga tidak berbeda, dicari kan kalau orang Jepang kan agak begini. Oh nah, yang kotak Korea. Chinese kan agak bunder gitu ya. Ya, dia kan lebih tirus kan orang Jepang. Dicari yang wajahnya begitu, mungkin yang campuran Pak. Tetapi bagaimana dia bisa tertangkap? Karena ketika dia memakai handuk, aneh kan ya. Iya. Dan kemudian dia dibunuh. Karena kalau orang Chinese ya setelah cuci muka ya begini aja. Yeah. Orang Jepang gini, kepalanya goyang, hilang deh. Lalu masih ingat pada waktu peledakan pesawat daripada Korean Airlines, itu ditangkap 2 orang yang mengaku orang Jepang. Oh bahasa Jepangnya ya toh lancar sebagai bapak dan anak. Ya toh. Pada waktu mereka dikasih tekanan luar biasa, ketahuan mereka itu orang Korea Utara. Dari mana? Caranya minum kopi. Ya, caranya minum kopi. Orang Inggris lain, orang Korea lain, orang Jepang, Korea Selatan lain, Korea Utara lain. Ketahuan spy Korea Utara. Demikian juga dunia is watching us. Apakah kita warga kerajaan atau ngaku-ngaku warga kerajaan? Asli atau aspal? Iya, dulu ada kakak daripada Ibu Pendeta Alex, Ibu Yeni namanya. Kakaknya itu dosen, bukan dosen, guru saya. Guru kimia. Guru kimia, iya. Orangnya pandai, baik. Cuma dia suka membuat kejutan. Ulangan enggak ngasih tahu, keluarkan kertas gitu.
Ya, Langsung dretek. keluarkan kertas. Oh dulu, ayo metu kabeh. Benar-benar saya provokator. Saya suruh keluar. Nggak tahu jadi kakaknya pendeta saya. Nah, tetapi Tuhan tuh suka bikin ujian mendadak. Kita mau tahu, ujiannya itu tanpa kita tahu. Supaya kita kan tidak bersiap-siap, kan tidak berjaga-jaga terhadap apa. Bukan cuma terhadap ancaman, tapi ujian. Hidup ini penuh ujian. Iya kan? Nah satu hari karena ya saya baru saja pelayanan diberkati Tuhan. Kan ya memang begitu baiknya kalau orang anak Tuhan Indonesia ini luar biasa. Oh disediakan yang terbaik, makanan, pintu dibukakan. Kita moodnya dilayani. Kalau saya tidak putar itu untuk melayani, gagal saya. Ya itu mendadak kredit card saya ditolak. Jengkel saya. Saldonya lebih dari cukup. Ternyata lupa aktivasi atau apa. Tapi saya tidak siap dengan ujian itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Jadi sekali lagi kingdom blessings. Blessings ya, berkat-berkat. Makarios, toihun. Mengikuti kingdom culture. Kingdom culture, the culture of the king. Kristus datang untuk menunjukkan Allah itu seperti apa. Merciful. Kalau minta ampun diampuni. Dan kingdom blessing itu diberikan kepada semua warga kerajaan tanpa terkecuali. Tidak untuk semua orang. Coba kita lihat di sana, kalau kita baca di dalam firman Tuhan ada banyak orang, tapi dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, iya toh? Khusus kepada kita-kita. Kepada warga kerajaan. Ketika Yesus ayat 1 nih, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 1, kan? Jadi crowded, tetapi Yesus hanya memberikan kepada bukan crowded, kepada crowd. Crowd orang banyak. Tapi dia mengajar pada murid-muridnya. Karena tentu saja crowd tidak mengerti tentang upside down kingdom. Kerajaan yang mungkin orang anggap kontroversi. Ada orang berkata begini, kerendahan hati itu adalah kebodohan yang mewah katanya. Kebodohan yang mewah. Karena sekarang orang suka gengsi. Orang suka dianggap VIP. Kalau kamu datang ke sebuah pesta, duduklah di tempat yang paling belakang, paling bawah, supaya nanti di depan semua orang kamu, tapi kalau kamu menganggap dirimu penting, nanti kamu direndahkan karena selalu ada yang lebih penting dari kamu. Bahkan satu hari Tuhan bilang, siapa yang menganggap dirimu terlalu penting? Oh Tuhan ampuni saya. Karena saya diperlakukan begitu baik. Musuh membenci berlimpah-limpah gak apa-apa. Yang mengasihi lebih banyak. Amin. Jadi kingdom blessing itu akan diberikan kepada kita sebagai warga kerajaan. Dan tentu saja salah satu hal yang perlu kita kerjakan adalah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan culture yang dimiliki oleh sang raja itu untuk Kristus berkata menghidupi. Ketika ditanya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Akan tiba waktunya pengantin laki-laki akan diambil dari mereka. Pada saat itulah mereka berpuasa. Jadi that's not an option. Kan 4B saya beritahu. Jadi pertama beri. Kedua berpuasa. Ketiga berdoa. Keempat beriman. Janganlah kamu khawatir. Amin. Jadi tapi pertama itu ukuran hati kita, kalau kita nggak peduli orang lain, hati kita mulai keras. Hati juga kalau bahasa Indonesia itu liver. Liver keras itu apa?
Cirrhosis. ya, hepatitis C. Iya. Yang nggak ada obatnya. Iya. Dan akan Jadi yang penting hati yang Iya. spirit ini harus tetap lembut di hadapan Tuhan. iya, Ya kan? iya, Meekness. Dan juga salah satu tandanya hatinya itu empuk dari apa? Ketika difitnah. Ketika dikerjain. iya, Apa yang keluar dari mulut kita? iya. Kalau besi dipukul, ting. Kalau bata dipukul, bleb. Ketika dilontarkan kata-kata pada kita, apa yang keluar dari kita? Berbahagialah kamu, diberkatilah kamu. Kalau orang aja itu menolak kamu sebagai yang jahat. Iya. Karena demikian mereka memperlakukan yaitu nabi-nabi Tuhan. Tapi celakalah kamu, wow, celaka. Apabila semua orang memuji kamu. Ngana hebat. Kamu luar biasa. Hati-hati. Demikian mereka memperlakukan nabi-nabi palsu. Iya. Kapan itu saya ketemu murid baru nih di dalam kelompok kita. Iya. Dia bilang, pastor ini orang baik. Saya tolak. Only God is good. Sebab only God is good artinya tidak ada manusia manapun, nabi manapun, raja manapun yang baik. Kalau saya menerima bahwa saya ini baik, saya dapatkan diri saya sebagai Tuhan. Iya. Ya toh? Playing God. Only God is good. Only God is humble. Iya. Tanda kasih itu apa? Firman Tuhan, ya, kasih itu murah hati, ya. Kasih itu rendah hati. Nah, itu tandanya kan? Iya. God is love. Wah, kamu penuh kasih. Enggak, Tuhan penuh kasih. Amin. Iya. Gitu ya. Dan sebagai warga kerajaan kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini karena itu tadi Pak Arifin ya, ada kingdom blessings. Ada kingdom sponsor. Ada kingdom blessing, kingdom sponsors. Oh, saya ini 43 tahun melayani Tuhan. Lah kalau mesti bayar pesawat terbang aja berapa? Iya. Sebelum saat-saat pandemi ini kan terbangnya 80 kali, 90 kali 1 tahun. 1 tahun. Setiap 4 hari terbang. Iya. Nah kalau kita berdua, kalikan 2-3 juta. Iya. Kalikan. Kali, ya dulu enggak segitulah. Iya. Tapi 43 tahun. Iya. Iya. Itu belum tempat tinggal, belum makan dan semuanya. Kingdom sponsor. Memiliki. Iya. Oke. Jadi bahkan lebih daripada itu, kalau kita punya habit sebagai warga kerajaan, kita bukan Karena hanya kita pernah bangkrut ya. Saya asalnya dari keluarga sederhana. Jadi tidak punya uang itu biasa. Istri saya berasal dari keluarga mampu. Ketika papanya jatuh bangkrut, dia takut. Jadi dia bilang, kamu pergi sendiri. Iya. Keadaan keuangan kita saat itu ya pas-pasan. Sampai dia melihat kontingen Indonesia berangkat ke SEA Games. Iya. Dia tanya saya, lah kalau ini atlet pergi ke SEA Games, Asian Games atau SEA Games, biaya siapa? Ya biaya negara. Sejak itu dia tidak takut. Karena ada kingdom sponsors. Iya, ada sponsor. Iya. Jadi kita bukan hanya menerima kingdom blessings, tetapi dengan kita melakukan kingdom culture itu hidup kita juga akan menjadi berkat. Ya. Oh ya. Dan menjadi berkat bagi orang lain dan blessings yang kita terima itu juga kita salurkan. Kita untuk melihat bahwa kerjasama bagi Allah orang dan lain. manusia. Dia memberikan udara yang baik, tanah yang subur, sinar matahari. Tetapi yang menanam tetap kita. Iya. Pada saat itu belum ada hujan. Dan belum ada embun di Taman Eden. Karena belum ada manusia yang mengerjakannya. Iya. Abad. Avoda. Ya kan? Tidak ada yang mengerjakannya. Avoda itu ibadah. Kerja itu ibadah. Iya. Pelayanan itu ibadah. Amin. Iya. Ibadah itu bukan hari Minggu duduk manis gitu, bukan. Iya. Iya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu. Tidak perlu khawatir dan kita lakukan bagian kita supaya hidup kita juga jadi berkat bagi orang lain. Ya. Bolehkah Pak Arifin berdoa bagi kita semuanya? Oh, saya mau kasih kesaksian dulu tentang kingdom iya. sponsor. Iya. Silakan. Bagaimana berdirinya sebuah gereja di
Makassar. Melalui pertama lewat pelayanan Full Gospel Businessman Fellowship. Iya. Saya waktu itu tugasnya namanya Field Representative untuk Indonesia Timur. Iya. Waktu mau berangkat kan tidak ada sponsor dari Full Gospel. Ini saya ceritanya baru bangkrut ini. Cuma kan tampang kaya. Cuma uang tidak ada. Pada waktu kan biaya sendiri. Padahal pesawat waktu itu cuma 25.000. Pada satu istri saya berkata gini, sayang, kan kita pernah dikasih persembahan dari Waingapu. Apa itu? Itu adalah sarang burung yang belum dibersihkan. Jadi hitam-hitam gitu. Iya. Saya panggil supir saya. Tolong jual. Alamatnya sini. Dia pulang bawa uang. Dia tanya, Pak, laraan ini kok mahal ya Pak? Laraan itu apa? Sampah. Sampah, ya. Dengan uang itu saya berangkat. Ya, saya masih ingat. Saya korban tidak dijemput. Saya naik becak. Iya. Dan kemudian berdirilah Full Gospel. Lalu kemudian SOM dan gereja berdiri. Iya. Amin. Luar biasa. Kingdom Kesaksian ini. sponsor. Ya toh? Iya. Itu cuma ludahnya burung aja bisa jadi duit kok. Jadi saya ceritakan tentang benar-benar saya mengalami kingdom blessing. Karena apa? Hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Pada waktu Tuhan. Iya. Waktu Tuhan. Iya. Ya toh? Amin. Amin. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Iya. Tuhan memberkati. Amin. Bolehkah berdoa untuk kita semua, Pak Arifin, untuk mengimpartasikan kingdom blessings itu kepada kita semuanya. Bapa yang mulia, Engkau telah kirim putramu Kristus. Engkau membuktikan you are the greatest blesser. Engkau berikan yang terbaik, bukan yang the second best. Putramu Kristus bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau telah membuktikan dalam hidupmu bagaimana Engkau sangat rendah hati, sangat penuh kasih, sangat penuh dengan kemurahan. Oh, terima kasih, tolong kami semua. Tuhan, ajar kami merendahkan diri, mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu. Roh Kudus, you are the spirit of grace. Yeah. Penuhi kami Tuhan. Hanya dari Engkau kami mendapatkan contentment. Kami mendapatkan Tuhan makrios. Kami mendapatkan toehun Tuhan. Amen. Terima kasih. Dan aku melepaskan pada semua umat Tuhan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Amen. Dari Tuhan dan Raja kita Yesus Kristus. Dan biarlah kingdom culture kita hidup di dalamnya. Sehingga kingdom blessing menjadi bagian kita. Amen. Di dalam nama dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya yang sangat berharga ini. Ada begitu banyak inspirasi yang sudah diberikan kepada kita semuanya tentunya, termasuk saya pada kesempatan kali ini. Dan saya percaya perbincangan kita akan menjadi berkat. Dan kami selalu berdoa, Pak Arifin dan Ibu Vivi selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk boleh memberitakan kabar baik dan memenangkan jiwa-jiwa, memberi inspirasi dan menguatkan banyak jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Gembala Senior Rock International Ministry Pendeta Arifin Teja Sukmana. Saya percaya perbincangan kita kali ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Hiduplah di dalam kingdom culture, milikilah habit dan kerendahan hati. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Raja kita akan memberikan kepada kita kingdom blessings di dalam hidup kita. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight, His gift for you. Amin. Amen.